Hai, perkenalkan Beta Legal and Regulatory Specialist RMC 1 Maluku. Beta mau kasih tahu apa itu SOTK Desa. SOTK Desa singkatan dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. SOTK Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja antara pemerintahan desa bersama perangkat desa untuk melayani kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum SOTK Desa. SOTK Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 nomor 6. Kapan SOTK Desa mulai diberlakukan? Semenjak Permendagri nomor 84 tahun 2016 diundangkan tanggal 5 Januari 2016, maka paling lambat 1 tahun bupati atau wali kota sudah harus mengeluarkan peraturan bupati atau wali kota tentang penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Susunan organisasi tata kerja pemerintahan desa. Permendagri nomor 84 tahun 2015. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretariat desa terdiri dari sekretaris desa yang dibantu oleh staf yang disebut dengan kepala urusan atau yang sering disebut dengan KAUR. KAUR terdiri dari urusan tata usaha dan umum, urusan perencanaan, dan urusan keuangan. Pelaksana teknis pada prakteknya disebut dengan kepala seksi atau kasih yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Pelaksana kewilayahan selanjutnya disebut dengan istilah kepala wilayah atau kepala dusun. Tugas dan fungsi kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Kedudukan tugas dan fungsi perangkat desa. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat desa, berfungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Kepala urusan membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Adapun fungsinya yaitu kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Adapun fungsinya yaitu kepala seksi pemerintahan. Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Kepala Pelaksana Kewilayahan, Kepala Dusun atau sebutan lainnya, bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Memiliki fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagaimana klasifikasi desa sesuai tingkat perkembangan desa? Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa terdiri dari 3 jenis yaitu desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya. Tingkat perkembangan desa menentukan susunan organisasi pemerintah desa. Desa swadaya. Desa swadaya adalah suatu wilayah perdesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa swadaya merupakan jenis desa di mana penduduk desa jarang dan masih terikat oleh kebiasaan adat serta bersifat tertutup. Kegiatan penduduk banyak dipengaruhi oleh alam dengan mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Sarana dan prasarana sangat kurang, serta teknologi masih rendah. Desa swadaya terdiri kades, sekdes, 2 urusan, dan 2 seksi. Desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Desa swakarya adalah jenis desa di mana kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain yang baik, dan masyarakatnya sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, serta taraf hidup masyarakat mulai meningkat. Desa swakarya terdiri kades, sekdes, 2 urusan, dan 3 seksi atau 3 urusan dan 2 seksi. Desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Desa swasembada adalah jenis desa yang pengaruh adat istiadat, khususnya pada bidang ekonomi, sudah tidak ada lagi. Pada desa ini juga telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. Penggunaan alat-alat teknis yang modern, tingkat pendidikan tinggi dan penduduknya berketerampilan, juga pencaharian masyarakat beraneka ragam, dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Desa swasembada terdiri kades, sekdes, dan wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Bagaimana cara mengetahui tingkat perkembangan desa? Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyediakan aplikasi yang bernama Prodeskel. Aplikasi ini tidak lain adalah untuk menentukan tingkat perkembangan desa yang diharapkan setiap tahun pemerintah desa dapat melakukan pemutakhiran data yang ada pada Prodeskel, sehingga status serta tingkat perkembangan desa tidak menurun dan tidak berdampak pada jumlah susunan organisasi pemerintah desa. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.